اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan yang sangat indah. Dipertemukan sebagai saudara seiman, sebangsa, setanah air dalam majelis yang insya Allah full rahmat dan barakah, dengan tubuh yang alhamdulillah sehat walafiat, serta banyak nikmat lagi yang kita nggak mungkin bisa hitung, dan nikmat-nikmat yang nggak kita sadari itu sebagai nikmat. Intinya kita harus syukur bisa duduk semacam ini. Lebih dari syukurnya kita kalau mendapatkan dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan kita termasuk minasyakirin. Amin. Orang-orang yang ahli bersyukur. Yang kedua, terima kasih kepada para habaib, tokoh masyarakat, para masyayikh yang sudah menyelenggarakan majelis ini. Saya senang datang ke sini pertama karena ini majelisnya cucu untuk kakek. Ya, majelisnya cucu untuk kakek. Haulnya cucu untuk kakek, maulidnya juga cucu untuk kakek. Karena ini yang menyelenggarakan maulid adalah cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya majelis birrul walidain, sebagaimana tadi dikatakan, baktinya anak kepada orang tua. Yang akhir zaman ini sudah sangat jarang dibahas masalah birrul walidain. Banyak orang bahas masalah A sampai Z, tapi hak-haknya orang tua dan kewajiban anak pada orang tua seringkali di Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Ini bab yang paling penting, berbakti pada orang tua. Kemudian saya mau bicara apa? Wallahu a'lam. Saya nggak ngerti mau ngomong apa. Tadi saya diminta berdiri, saya pilih duduk. Ya, kenapa saya disuruh berdiri nggak nurut? Nanti kalau saya berdiri lebih nggak bisa ngomong. Ya, kalau saya duduk mungkin saya bisa ngomong. Kenapa? Kata amanatnya ayah saya, seneng no hatimu. Jadikan hatimu senang. Kalau senangnya duduk, ya duduk. Senangnya berdiri, berdiri. Senangnya tidur, ya tidur. Selama itu nggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imtithalul amril walid, melaksanakan perintah ayah saya ini lebih saya junjung daripada saran yang menyenangkan siapapun. Ikhwani rahimakumullah. Tadi dibacakan sebagian dari Maulid Simtudurar dan sekaligus juga disebut ini haul. Saya mau numpang juga ikut. Karena ini 20 Rabiul Awal ya, 20 Rabiul Awal itu hari wafatnya Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu hari wafatnya ayahnya Habib Anis. Ya, Habib Alwi Al-Habsyi itu haulnya tanggal 20 Rabiul Awal. Tapi karena adabnya dahulu almarhum Habib Anis kepada kakeknya dan kepada ayahnya, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka setiap menjelang haul atau 20 Rabiul Awal, haul ayahnya, dicari malam Jumat yang terdekat, di situ diselenggarakan tahlil. Nah, sementara haulnya di haulnya Habib Ali Al-Habsyi dijadikan satu. Tapi karena kebetulan saya di sini, pas ini ada majelis banyak ya, saya numpang sekalian. Ya, numpang saya biar dilihat sama Habib Alwi Al-Habsyi. Ya, biar dilirik. Oh, itu novel nyampe di Pontianak. Ya, ikut-ikut kirim doa ini. Ya, ikut-ikut kirim doa. Karena kita ini butuh tumpangan. Jangan sok pengen jalan sendiri. Ya, jangan sok pengen jalan sendiri. Saya kalau jalan sendiri tadi nyampe ke sini nggak sampai-sampai, makanya saya numpang pesawat. Betul ya? Numpang pesawat.
nggak numpang pesawat, kapan sampainya? Kapan sampainya? Sampai di bandara, saya numpang taksi, ya numpang taksi. Sampai di hotel, numpang mobil, ya, yang saya minta untuk menjemput di hotel. Sampai di sini duduk. Sekarang saya numpang YouTube. Ya, numpang YouTube untuk apa? Sampai ke rumah banyak manusia yang kalau saya nggak numpang YouTube, saya nggak nyampe ke sana. Nyampe ke banyak kantor manusia. Kalau nggak numpang YouTube, saya nggak sampai kantor. YouTube di kamar antum melihat saya, bahkan saya dikeloni, masya Allah. Saya jadi teman tidur. Ini gara-gara numpang YouTube. Dan itulah cerdasnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu sabdanya, kalau saya nggak salah ingat, sabda ini beliau SAW sampaikan di Hajjatul Wada ketika kurang lebih 120.000 sahabat yang berkumpul di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul di situ diantaranya menyampaikan sabda yang berikut, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kalimat ini kalau kita terjemahkan pakai bahasa semacam ini kurang asyik. Kalau bahasa Arabnya udah pasti asyik. Tapi kalau bahasa Indonesia kita pakai sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, masuk ke telinga anak muda nggak paham. Nah, ini kalau bahasanya terjemahan gaulnya share ya, tolong di-share, tolong di-share. Ya, tolong di-share, tolong di-share. Jadi Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu ngomong sama sahabat, tolong di-share ya, tolong di-share. Walaupun cuma sedikit, satu ayat tolong di-share, di-share, di-share. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita sharing ya, membagikan, meneruskan kepada yang lain? Karena dengan segala kemuliaan, segala kebesaran, segala kehebatan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, meskipun bisa, ya meskipun mampu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasul ini suri teladan, beliau contoh, ya beliau contoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu tidak akan mampu memasuki setiap rumah, gak akan mampu menemui setiap manusia. Bumi ini sangat luas. Manusianya sangat banyak, suku bangsanya berbeda-beda, bahasanya beraneka ragam. Sementara waktunya cuman sedikit, 60 sampai 70 tahun. Setelah itu pindah perjalanan ke alam yang lain, yaitu alam barzakh. Maka dalam waktu yang singkat, gak mungkin menurut logika dasar manusia bisa menyampaikan kepada seluruh umat manusia satu demi satu orang menyerahkan pada orang yang lain secara langsung, nggak mungkin bisa. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, berpikirlah yang cerdas, ya berpikirlah yang maju, ya berpikirlah yang hebat. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak memaksakan harus aku yang datang ke sana, harus aku yang berbicara langsung, harus aku yang berada di rumahnya, harus aku yang menyampaikannya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajak semua manusia untuk menjadi penerus beliau. Kalau aku nggak bisa, kamu bisa sampaikan. Kalau kamu nggak bisa, dia bisa sampaikan. Kalau dia nggak bisa, dia bisa sampaikan. Yang penting esensinya, bagaimana caranya pesannya nyampe. Itu yang paling penting. Gimana pesannya nyampe? Kalau pesannya nyampe bisa lewat tulisan, makanya dibuat buku. Buku ini dibuat pertama kali di Thariqah Alawiyah, Bani Alawi. Para habaib dahulu tuh nggak nulis buku. Sama dengan ulama-ulama terdahulu, ya itu nggak nulis buku. Bukunya adalah muridnya. Jadi yang dibuat itu murid, ya bukan buku. Karyanya adalah manusia, bukan tulisan. Kenapa? Tulisan ini rentan dengan salah cetak. Ya rentan nanti kitabnya kena rayap. Belum lagi nanti yang baca salah persepsi, salah pemahaman. Maksudnya berbeda. Boleh saya kasih contoh? Ini nyantai saja ya. Nah, termasuk saya pilih duduk biar nyantai. Saya kalau berdiri saya jadi singa soalnya. Kalau berdiri jadi macan. Ini duduk biar agak apa namanya lembut. Kalau berdiri nanti saya teriak. Boleh saya nanya? Tolong dijawab jujur. Boleh ya? Sering nggak dapat pesan WhatsApp?
Sering. Coba kalimat ini ya, rasakan. Terserah kamu. Sama terserah kamu, ada titik, 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 titik. Beda atau sama? Misal seorang suami kirim pesan WhatsApp ke istrinya, istrinya minta izin, sayang atau ayah atau mas atau kak atau apa bahasanya terserah, my love, apapun terserah ya, sakaremu. Ini masing-masing kan punya sebutan. Izin mau pergi ke mall beli beras misalnya, agak keren juga ya, beli beras ke mall ya, beli beras tapi izinnya ke mall. Mau beli beras ke mall, suaminya jawab karena lagi pengajian, pengajian, ditulis terserah kamu, nggak sempat dikasih titik, 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 titik. Istrinya bacanya apa itu? Kalimat izin atau ancaman? Nggak pakai titik-titik, terserah kamu. Berarti suami saya lagi marah. Padahal suaminya nggak lagi marah, suaminya lagi tergesa-gesa, nggak sempat kasih titik, titik, titik. Akhirnya dijawab sama istrinya, kok gitu? Kok gitu? Pulang pengajian sampai di rumah perang. Ya Pak, perang. Gara-gara apa? Istrinya salah membaca pesan. Pesannya nyampe, tapi membacanya salah. Kenapa? Intonasinya sang pembaca tidak sesuai dengan intonasinya sang penulis. Makanya dahulu para ulama nggak mau nulis buku. Ya, nulisnya manusia. Manusianya dijelaskan, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, sehingga tidak terjadi salah tafsir, salah pemahaman, seperti apa yang dimau oleh sang guru. Tapi kemudian para habaib, para masyayikh yang ada di Hadramut, yang ada di Mesir, para ulama melihat bahwasannya masyarakat ini berkembang. Masyarakat berkembang. Ada anaknya ulama misalnya dari Mesir gitu ya, udah pindah ke Indonesia. Sementara di Indonesia saat itu mayoritas belum beragama Islam, masih animisme, dinamisme. Sebelumnya lagi Indonesia belum ada Islam, karena yang bawa Islam adalah orang-orang yang dari Yaman ke seluruh dunia. Membawa Islam ini Mekah, Madinah, Yaman, Mekah, Madinah, Yaman. Dari Mesir itu juga dari Mekah, dari Nabi Muhammad SAW. Indonesia orangnya hebat-hebat, orangnya baik-baik, tapi saat itu belum ada tauhid, animisme, dinamisme. Sehingga nanti kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala dalam kitabnya An-Nafaisul Uluwiyah, beliau pernah ditanya hal yang semacam itu. Kalau ada satu wilayah belum ada Islam di sana, ya dakwah Islam belum nyampe, bagaimana wilayah itu nanti hukumnya di akhirat? Hukumnya di akhirat bagaimana? Maka dijawab sesuai amalnya keseharian. Kalau kesehariannya orangnya baik, ya nanti di akhirat dia masuk jannah. Kalau orangnya buruk, ya di akhirat masuk neraka. Karena memang belum ada dakwah Islam sampai ke suatu tempat tersebut. Maka berangkatlah ini ulama-ulama dari Hadramut, anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan pecinta-pecintanya yang ulama-ulama yang luar biasa, masuklah ke tanah air kita yang sekarang kita banggakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dahulu masih ya bentuknya pulau-pulau, kerajaan-kerajaan, suku-suku. Saya ketika belajar ini saya sempat terkejut dan kaget. Kenapa? Karena metode dakwah para habaib zaman dahulu, ya gimana ya caranya? Kok bisa gitu ya? Mohon maaf, ini saya noleh ke kanan dan noleh ke kiri, agak gemeter juga saya. Masya Allah. Ya, yang di sini imamah, di sini imamah ya, belakang imamah, pojok sana imamah ya, full imamah, pakai sorban semua, wajahnya ganteng. Ini udah keturunan yang kesekian. Bayangkan kakeknya dulu, waktu masuk Pontianak, waktu masuk ke Aceh, waktu masuk ke Medan, Arabnya tuh kelihatan banget. Arabnya tuh kelihatan banget, sangat kelihatan. Sementara yang di sini
belum kenal Islam, nggak ada Islam, masih animisme, dinamisme, dan orangnya sakti-sakti, orangnya hebat. Santai ya, saya ceramah mungkin 5 jam ini. Mungkin loh, cuman mungkin. Ya orangnya sakti-sakti, orangnya hebat-hebat. Di Pulau Jawa ada Candi Borobudur. Mau buat Borobudur tuh kalau orang nggak sakti nggak bisa itu. Jangan bicara teknologi. Kita zaman sekarang mau motong batu aja susahnya luar biasa. Mau membuat satu tempat pakai drone penelitian dulu tanahnya, ya pakai dibor dulu. Ini kena beban sekian nanti ambles atau tidak. Bagaimana kalau kena gempa bumi? Butuh penelitian yang luar biasa, peralatan yang luar biasa. Borobudur, batunya bisa persisi, bagus sekali ukurannya. Gimana ngangkatnya? Dari mana asal batunya? Gimana mendesainnya? Bagaimana gambarnya? Bagaimana bertahan sekian lama dan seterusnya. Yang membangun pasti orang-orang yang luar biasa. Makanya dulu dikenal nggak jadi raja kecuali orang sakti. Nggak sakti nggak bisa jadi raja. Kalau nggak sakti nggak bisa jadi raja. Di Indonesia ini masih banyak ya orang-orang yang sakti. Saya masih sering mendengar kisah ya ada satu orang cukup mencium gini darah dewa. Tahu kalau itu Habib? Tahu kalau itu Habib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, cukup dengan menghembus di negara kita ya, Kesatuan Republik Indonesia. Saya bayangkan dahulu itu kira-kira seperti apa hebatnya orang-orang yang tinggal di tanah air. Masuklah para habaib, pakaiannya ya begini, nggak datang dengan kemudian pakai pakaian adat Indonesia yang belum ada, masih asli dari Yaman. Pakaiannya semacam ini sehingga mudah teridentifikasi ada makhluk asing masuk. Di pelabuhan itu raja-raja itu yang punya agen rahasia. Dilihat siapa ini, ada orang kok ganteng-ganteng, badannya besar-besar ya, tapi datangnya sendiri, nggak bawa istri, nggak bawa pasukan, nggak bawa prajurit, nggak bawa tentara, nggak bawa siapa-siapa, bawa kitab. Bawanya kitab, ya bawanya selendang, bawanya tongkat, nggak bawa rombongan, nggak bawa pasukan, nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa, bawanya senyum. Diukur sama agen rahasia kerajaan kesaktiannya, getarannya cukup hebat. Getarannya cukup hebat. Yang dulu loh ya, kalau yang ini ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Yang dulu getarannya luar biasa. Paham ini agen rahasia kerajaan, maka lapor sama raja. Datang orang-orang sakti, wajahnya ganteng-ganteng, tapi orangnya bersahabat, gak punya prajurit, gak punya apa, justru dagang. Ya dagang bisnis. Kata raja, bawa ke istana. Pertanyaan saya sekarang, mau masuk istana gubernur itu mudah atau susah? Mudah, asal ada kenalan. Betul ya? Tapi untuk punya kenalan mudah atau susah? Ya kalau nasibmu bagus ya mudah. Tapi secara umum kan ya nggak mudah, harus ada prosedurnya. Masuk istana negara lebih lagi, penjagaannya, prosedurnya harus diikuti. Nggak sembarang orang boleh masuk istana negara, harus diamankan, harus dijaga. Lantas bagaimana para habaib yang wajahnya model seperti beliau ini, gagah-gagah, ganteng-ganteng, diizinkan masuk istana raja, duduk dengan raja, diangkat jadi guru, diangkat jadi menantu, dinikahkan dengan putrinya, dan rajanya masuk Islam, seluruh kerajaan pun ikut masuk Islam. Apa yang dibawa oleh mereka? Ini hebatnya luar biasa. Orang-orang nggak ada pakai perang, pakai ini, nggak ada. Pakai hati yang adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini tadi saya mau ngomong apa sampai ke sini? Wallahu a'lam. Jadi kan urusannya balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Ini cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Maka dahulu para sufi, para habaib mulai nulis buku. Kenapa nulis buku? Karena bagian dari tabligh. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah ini udah pada pindah ke Aceh, pindah ke Medan, ya, pindah sampai akhirnya ke Jawa. Anak cucunya para ulama, anak cucunya Nabi Muhammad SAW
putus hubungan dari Hadramut jauh waktunya, maka dibutuhkan satu kitab, ya nanti bisa menjadi pedoman, ya kitab ini jadi pedoman, baru di situ ditulis buku. Maka muncullah buku-buku banyak, Kibritul Ahmar dan lain sebagainya. Itu yang mengawali kebetulan marganya Al-Idrus. Jadi Al-Idrus ini manfaatnya fil kitab, ya. Pertama kali itu di Thariqah Alawiyah itu dari Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Habib Ali Abu Bakar As-Sakran. Jadi keluarganya Al-Idrus dari putranya Abdurrahman As-Sakaf. Yang pertama kali mengambil ijtihad bid'ah dalam Thariqah Alawiyah, yaitu menulis buku, ya, membukukan ilmu, kemudian disebarluaskan kepada anak cucunya dan murid-muridnya di India, di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tabligh ini ternyata diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Cara menyampaikan, pokoknya kamu sampaikan persis seperti yang aku beritahu. Satu sahabat pergi kemana, bawa pesan ini, pesan ini. Akhirnya apa? Islam sampai ke negara kita. Akhirnya negara kita menjadi umat Islam mayoritas terbesar di dunia yang rahmatan lil alamin. Kenapa kita menjadi negara dengan umat Islam yang rahmatan lil alamin mayoritas dan besar di dunia? Karena yang membawa adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kakeknya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lanjut atau cukup? Lanjut. Ya, ini baru mukadimah. Jadi kenapa saya naik kendaraan namanya YouTube? Biar apa? YouTube-nya menyampaikan kepada setiap orang saat ini, nanti setelah acara ini usai, atau nanti setelah saya dan kalian meninggal dunia, video ini insya Allah masih ada beredar, pesannya terus tersampaikan. Nah, kemudian gimana? Setiap orang yang menerima pesan saya, maka saya dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Ada sekian banyak orang yang dapat pesan engkau wahai Nabi Muhammad SAW via novel Al-Idrus, sehingga poin saya banyak. Ting 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 ting, poin saya banyak. Semakin besar poinnya, semakin besar benefitnya. Ya, semakin dekat dengan yang pertama kali memerintahkan balighu anni walau ayat. Itulah kenapa makamnya ulama susah dikejar. Kadang ada orang itu sholat tahajudnya bagus, puasanya hebat, tapi kalah sama orang yang menyampaikan ilmu. Kenapa begitu? Karena pesan berantainya ini jalan. Rasul menyatakan, siapa yang mengamalkan suatu amalan karena petunjuk seseorang, maka yang berikan petunjuk itu dapat pahalanya tanpa mengurangi amalan orang yang mengamalkan tersebut. Perantara yang berikan petunjuk ini dapat pahala yang luar biasa. Nah, disinilah marilah kita berlomba-lomba, ya, cari poin yang banyak, share. Tapi yang di-share yang begini. Jangan ada orang kecelakaan dipotret di-share, ada musibah di-share, yang gak enak di-share, banjir gak jelas di-share, padahal cuma genangan air, ya 5 meter tapi genangan air gitu ya, di-share. Beritanya ngeri, Indonesia banjir, padahal itu cuma di belakang rumahnya, memang tanahnya cekung, dibilang Indonesia banjir. Beritanya ngeri, sehingga kalau dibaca ketika kita buka Google Map, Masya Allah, nanti akan perjalanan dan mungkin terganggu karena banjir yang terjadi di Kalimantan Barat. Padahal nggak ada banjir di sini. Tapi tertulis seperti itu karena Google membaca pesan-pesan yang ada di masyarakat. Akhirnya kita rugi sendiri karena yang kita share yang jelek. Coba kalau yang di-share yang bagus-bagus, aji. Jadi nggak ada pagi hari orang dengar berita kecelakaan, ya, dengar pagi-pagi berita alhamdulillah ada anak baru dilahirkan wajahnya seperti rembulan, kan keren, ajib. Biasakan itu menyebar yang baik, share yang cakep. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Ini mukadimah kenapa tadi saya tidak mau jalan sendiri, saya mau cari kendaraan. Semakin besar kendaraannya, semakin nyaman numpangnya. Kalau nggak percaya nanti terbang ke Madinah, ya, pakai pesawat baling-baling.
sama terbang ke Madinah pakai pesawat yang susun 3, ya 3 lantai pesawatnya. Kira-kira nyaman mana? Oh, belum pernah kok, ya repot juga ya. Mau kira-kira juga nggak tahu. Insya Allah yang belum pernah jadi pernah, amin. Ya, yang belum mampu dijadikan mampu, amin. Yang belum bisa dijadikan bisa, amin. Ma'lutuful afiyah sahalah wal jamalah waridhul hidayah, amin. Allahumma amin. Semakin besar kendaraannya, dah naik mobil. Mobil itu kalau kecil, kena lubang dikit bisa terbalik, bisa pecah bannya. Tapi kalau mobilnya itu besar, lubang kecil nggak terasa. Kenapa mobilnya besar? Maka ke akhirat cari kendaraan yang besar, jangan cari kendaraan yang kecil. Kendaraannya sendiri dipakai. Nah, itu yang namanya Ratibul Haddad. Kenapa? Ratibul Haddad dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia, dan yang nyusun adalah cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kita lagi naik kendaraan yang besar. Naik itu Maulid Barzanji, Burda, Diba, Simtudurar. Karena ini dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia, dan pengarangnya wali Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut itu majelis yang dihadiri oleh banyak umat Islam, ta'allum wa ta'lim, karena itu kendaraan-kendaraan yang besar. Nah, kendaraan yang besar ini nanti akan menyelamatkan kita dunia sebelum akhirat. Jadi selamat dunia, selamat akhirat. Bab yang akan saya sampaikan pada malam hari ini insya Allah adalah apa yang ada di Maulid Simtudurar setelah Mahalul Qiyam. Ada Simtudurar kitab ya. Biar saya wahina, biar nggak salah. Setelah Mahalul Qiyam itu ada Wahina Baroza. Pasal ini menurut Habib Anis tidak boleh ditinggalkan kalau baca Maulid Simtudurar. Jadi kalau baca Maulid Simtudurar, pasal ini harus dibaca. Kenapa? Karena inilah pasal atau bab yang menceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau baca Maulid ini nggak dibaca, berarti Rasulnya belum lahir. Wahina Baroza, ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam pasal ini ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Faqad warada an Abdurrahman bin Auf an Ummi Syaffa'i radhiyallahu anhuma. Sudah diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman. Nih, kita bahas satu-satu ya. Boleh ya? Nyantai aja. Zaman sekarang ini saya bingung. Mungkin kalau Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat baca data kependudukan, itu akan bingung lihat nama warganya sendiri. Namanya macam-macam, bagus-bagus, macam-macam. Ya, kadang-kadang aneh-aneh juga. Ada yang namanya Jomalon. Ditanya ini, Pak, ini nama ngambil apa? Oh, merek parfum. Ternyata ngasih nama anak sesuai merek parfum. Ada lagi anaknya dikasih nama Bandrol. Masya Allah. Kok Bandrol, kenapa? Ya, ini singkatan nama saya dan nama istri saya digabung jadi satu, munculnya Bandrol. Tanda cinta kami. Bukan nggak boleh, tapi sebagai orang tua jangan semena-mena terhadap anak. Jadi orang tua jangan semena-mena terhadap anak. Anak ini punya hak, harus dimuliakan oleh orang tua. Gak boleh anak disia-siakan, gak boleh kita semena-mena pada anak. Termasuk salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah memberi dia nama yang baik menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bukan baik menurut manusia, bukan baik menurut kepala kita, bukan baik menurut katanya, tapi baik menurut Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita tuh diabsen sesuai nama kita. Kalau namanya nggak bagus, maka akan malu tuh nanti di akhirat. Akan malu. Kadang di dunia juga merasa malu. Kenapa aku diberi nama semacam ini? Maka wahai orang tua, mari kita perhatikan kalau mau ngasih nama anak, jangan cari nama anak di Google. Masya Allah, istrinya hamil. Yang, yuk search Google yuk. Cari nama anak di Google.
Bukan nggak boleh, tapi aneh. Oh, di kampungnya ada imam masjid kok. Betul ya? Di kampungnya ada imam masjid, di kampungnya ada ustadz. Mestinya kan sowan ke tempat ustadznya, datang kepada imamnya. Masa nggak sholat berjamaah? Minimal kan dia sholat Jumat. Minimal sholat Jumat. Kalau nggak jamaah 5 waktu, masa nggak Jumatan? Tetap Jumatan. Habis Jumatan tunggu sebentar, datengin imam. Imam, alhamdulillah istri saya udah mengandung. Tolong pilihkan nama yang baik untuk anak saya. Biar nanti kasih 3 atau 4 nama biar dipilih istri saya. Karena yang hamil istri saya, bukan saya. Jadi dia yang berhak memilihkan nama. Tapi kasih pilihan. Biar saya nggak salah ngasih nama menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang enggak, ustadz, kiai, habib, ya guru, ini ditinggalkan oleh banyak orang, digantikan sama Google. Cari fatwa sama Google, cari nama sama Google. Nanti kalau mati minta dikubur sama Google. Kalau meninggal biar Google yang tahlilkan, ya Google yang tahlilkan. Doa ustadznya nggak usah tahlilkan. Apakah semacam itu? Apakah seperti itu? Ikhwani rahimakumullah, kasih nama yang baik. Dan sebaik-baik nama ma'ubbid wa ma'ummid. Kata Nabi Muhammad SAW, nama yang terbaik adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, menggunakan Asmaul Husna. Dan betapa pemurahnya Allah. Namanya boleh kita pakai asal kamu ngaku saja sebagai hambanya. Hambanya Ar-Rahman, hambanya Al-Latif, hambanya Al-Qahhar, hambanya Al-Ghafur. Ya, pakai itu nama Allah Ta'ala, tambahin hambanya. Kemudian juga Muhammad, namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad, Ahmad, Toha. Namanya Rasul, boleh kita pakai buat diri kita, boleh kita pakai buat anak-anak kita. Insya Allah kalau namanya itu Muhammad, Ahmad, Toha, insya Allah akhir usianya husnul khotimah. Jangan lihat sekarangnya, akhir usianya husnul khotimah. Kenapa? Ya kalau di absen kan juga lucu nanti ya. Masa namanya Muhammad di absen begini, sama malaikat mau diseret ke neraka, disebut namanya kok nama Rasul. Sanggup malaikatnya ngomong? Gak sanggup. Gak sanggup. Berkat namanya itu dia akan dimasukkan ke surga, gak jadi masuk neraka. Bib dalilnya Allahumma. Orang zaman sekarang ini aneh-aneh, dikit-dikit nanya dalil sama ulama. Dibilangin sama ulama kagak percaya. Tapi kalau dikasih tahu sama berita nggak tanya sama dalilnya. Semua berita ditelan nggak tanya dalilnya. Kalau ulama yang ngomong ditanya dalilnya. Tadi dalilnya yang sudah disampaikan ya oleh akhina tadi yang memberikan sambutan. Masya Allah, anta ma'aman ahbabta. Ini anak dikasih nama Muhammad karena bapaknya pasti cinta pada Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Dikasih nama Muhammad berarti karena bapaknya cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul sudah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai, berarti bapaknya akan bersama Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan anaknya? Nah, kebetulan Allah udah bilang di surga, semua yang di surga itu ma'adastahil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua nggak pingin di surga lihat bidadari, ya seneng juga tapi nggak pengen itu. Nggak pengen lihat sungai, lihat istana. Apalah artinya semuanya ada kalau anaknya nggak ada. Anda akan tahu kalau udah jadi orang tua. Semuanya ada, anaknya nggak ada, anaknya di neraka nggak mau orang tua. Maka minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, anakku bawa ke sini, anakku bawa ke sini. Karena engkau telah berjanji semua yang kuinginkan akan kau berikan. Aku minta anakku dibawa ke sini. Maka berlakulah wahyunya Allah Ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anaknya dalam keimanan yang sama. Yang penting agamanya sama, muslim sama muslim, muslim sama muslim, sholat sama sholat, meskipun amalnya berbeda. Alhamdulillah, Allah katakan aku akan susulkan anaknya di derajat orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kasih nama anak yang baik, Abdurrahman, Abdul Latif, Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin. Yasin itu menurut ulama juga namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi disebutkan an Abdurrahman bin Auf, dari seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Kita semua insya Allah pernah dengar kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, sahabat konglomerat. Jadi perlu dipahami bahwasannya sahabatnya Nabi Muhammad SAW ini macam-macam. Ada yang konglomerat, ada yang ningrat, ya, ada yang kaya biasa, ada yang ya standar normal, ada yang miskin.
Ya ada yang miskin. Cuman yang kaya dan miskin di zaman Nabi SAW, para sahabat itu ajib. Perlu diceritakan atau nggak usah ceritakan? Kondisi orang kaya dan miskin zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kaya dan orang miskin zaman Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah ngitung duit. Yang miskin nggak pernah ngeluh kalau nggak punya duit, yang kaya nggak pernah bangga kalau punya duit. Zaman sekarang yang kaya sibuk ngitung duit, yang miskin sibuk nggak punya duit. Dihitung, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Masya Allah. Jadi yang kayanya bid'ah, miskinnya juga bid'ah. Yang kaya nggak seperti sahabat, yang miskin juga nggak seperti sahabat. Sesuatu yang aneh, ya, aneh. Sementara di zaman Nabi Muhammad SAW yang miskin itu sibuknya apa? Ngitung, nanti aku di surga tempatnya di mana? Amalku seberapa? Yang kaya juga ngitung, nanti aku di surga tempatku di mana? Amalku seberapa? Sehingga suatu ketika orang-orang miskin curhat pada Nabi Muhammad SAW. Curhatnya orang miskin di zaman Nabi Muhammad SAW. Aji, ini pasti udah mau disamakan sama antum dan saya ya. Kita kalau lagi nggak punya duit curhat sama Ustadz gimana? Curhat sama Habib gimana? Habib, ya Ustadz guru, Masya Allah, cari duit susah, cari duit susah, cari duit susah. Seperti lagunya kereta api zaman dulu. Cus, 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 cus. Itu kalau diterjemahkan, cari duit susah, cari duit susah. Seperti itu tuh lagunya. Tapi nggak begitu, sahabat. Curhat pada Nabi Muhammad SAW. Apa curhatannya? Ya Rasulullah, kami ini di dunia dikasih Allah rezeki namanya gak punya duit. Dikasih Allah rezeki namanya gak punya duit. Sehingga kami gak bisa amal yang namanya sedekah banyak. Kami gak bisa amal yang namanya yang sedekah jariah yang besar. Gak bisa. Sementara saudara-saudara kami yang kaya-kaya itu dikasih Allah rezeki duit yang banyak, sehingga sedekahnya lebih banyak dari kami, jariahnya lebih banyak dari kami. Udah di dunia kami ini hidupnya kalah enak, di akhirat kalah enak lagi. Yang kaya-kaya nanti di akhirat lebih enak dari kami dong, kalau pahalanya lebih banyak. Beri solusi wahai Nabi Muhammad SAW. Beri kami satu amalan yang bisa mengalahkan amalannya orang-orang kaya dengan sedekahnya yang luar biasa, jariahnya luar biasa. Kami bisa kalahkan mereka dengan sedekah kami yang kecil. Kami sedekah juga, tapi kecil. Jangan seperti ini yang nggak punya duit akhir zaman, mau sedekah nunggu kalau ada duit. Kalau nggak ada duit nggak mau sedekah. Padahal sedekah itu bukan milik orang kaya. Sedekah itu milik orang yang punya harta. Hartanya sedikit apapun kan punya. Disuruh menyedekahkan. Bukan orang yang berharta banyak, bukan. Tapi siapapun muslim mukmin diperintahkan sedekah agar selamat dunia akhirat. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, bacalah kalau habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan kalimat tahlil, maka kamu akan mengalahkan pahalanya orang-orang kaya dengan sedekahnya besar-besar. Senang sahabat. Ini asbabul wurud, hadirnya begitu. Senang sahabat. Maka habis sholat ini yang fakir-fakir, yang miskin-miskin duduknya lebih lama. Terus mulutnya komat kamit. Nah, yang kaya penasaran, ngapain sih? Ditoleh sama yang kaya, fudul pengen tahu ada apa, didengarkan. Besoknya ditiru. Besoknya yang kaya juga duduk lebih lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Ditirukan amalannya fakir miskin ini. Maka orang-orang miskin pun curhat lagi pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, yang kaya curang, niru-niru. Amalan fuqara diambil orang kaya. Nanti kami di akhirat tetap kalah juga karena amalan kami ditiru sama orang kaya. Maka saat itulah Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang begini nggak bisa dikejar memang. Ini orang kaya super istimewa. Ini masuk orang-orang kaya pilihan. Fadlullah ya, nggak bisa diiriin, nggak bisa. Setiap orang itu memang ada jatahnya, lebih ganteng, lebih cantik ya. Ada lebih, ini punya kelebihan, udah kamu terima kalah aja kalau sama ini nggak apa-apa gitu ya, karena nggak semua orang seperti ini nggak banyak yang model seperti ini. Orang-orang yang luar biasa. Min jumlah di antara orang kaya yang soleh, yang taat, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu.
Pertanyaannya, apakah Sayyidina Abdurrahman bin Auf lahir sebagai orang kaya, kemudian tiba-tiba kaya raya dan menjadi sahabat yang di masa Nabi Muhammad SAW sedekah 4.000 dinar uang emas? 1 dinar itu setara dengan sekitar 2 juta rupiah kalau timbangan emasnya. Maka kalau 4.000 dinar silahkan dikalikan sendiri, berarti berapa itu? Dan 8M atau berapa ya? Masya Allah, sedekahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sedekah dengan 40.000 dinar, sedekah dengan separuh hartanya. Masya Allah, apakah ujuk-ujuk begitu tiba-tiba jadi orang kaya? Enggak. Kaya dan miskin itu adalah perjalanan hidup. Ada orang yang lahir tiba-tiba kaya, sebelum mati tiba-tiba miskin, hartanya habis. Ada orang yang lahir nggak punya harta, miskin, perjalanan hidupnya semakin hari semakin ekonominya naik, sampai akhir usianya menjadi orang yang kaya raya. Ada orang yang perjalanan hidupnya sebentar kaya, sebentar miskin, sebentar kaya, sebentar miskin. Ada orang yang hidupnya dari lahir sampai meninggal dunia miskin terus. Itu namanya perjalanan hidup. Tapi mari kita contoh gimana cara suksesnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, caranya bisa ditiru, hasilnya nggak bisa. Karena hasil ini sesuai pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal kalau beliau dapat 100, kita dapat 50 kan lumayan. Lumayan atau nggak lumayan? Lumayan. Caranya bagaimana? Caranya adalah apa yang disebutkan di Maulid Simtudurun ini, pasal setelah Mahalul Qiyam. Wahina baraza sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad warada an Abdurrahman ibni Auf an ummihi Syaffa'i radhiyallahu taala anhuma. Ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf bernama Syaffa. Ya, kata perawi hadis ini dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau meriwayatkan bahwasanya ibunya yang bernama Syaffa, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata, Syaffa ini siapa? Ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada riwayat yang mengatakan bukan Syaffa tapi Syifa. Jadi bisa dua-dua, bisa Syifa, bisa Syaffa. Tapi yang dipilih oleh Habib Ali Habsyi adalah Syaffa. Maka jangan diganti-ganti dengan yang kamu pilih. Nanti kita nggak adab. Jadi biar apa adanya sesuai yang dipilih oleh Sahibul Maulid Simtudurun. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama dalam penyebutan. Syaffa ini menceritakan peristiwa yang luar biasa, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah lahir itu seperti apa? Ini kan kalau ada film mungkin kita sudah pengen difilmkan gitu ya, disyuting langsung ya. Setelah bayinya terlahirkan kemudian ditaruh di, kalau anak kita tuh baru lahir sama bidan ditaruh di tempatnya gitu ya, kita syuting. Ya alhamdulillah anak udah lahir. Seandainya diizinkan oleh Allah Ta'ala, pasti udah kita syuting. Tapi nggak diizinkan dengan syuting, diizinkan dengan mata langsung yang melihat dan lidah yang menceritakan turun-temurun sampai sekarang. Dan di majelis ini saya menjadi mubaligh yang menceritakan apa yang diceritakan Syaffa radhiyallahu ta'ala melalui pesan yang direkam oleh Habib Ali Habsyi dalam Maulid Simtudurun. Jadi saya lagi menjadi kepanjangan tangannya Syaffa dan kepanjangan tangannya Habib Ali Al-Habsyi. Beruntung, jadi punya modal nanti. Kalau minta geret sarung tadi loh, ada sebabnya. Asal geret sarung nggak ada sebabnya ya hajar. Kalau mau geret sarung ya harus ada sebabnya. Ada jalannya, kata orang Jawa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suruh doakan satu kuburan yang lagi disiksa. Ya beliau nanya, hubungannya apa sama saya? Suruh doakan. Ya saya doakan, tapi hubungannya apa? Ini urusannya diazab soalnya. Bukan urusan ringan. Transfer nggak pernah, doain nggak pernah, geret sarung. Masya Allah. Minimal kan didoakan habis sholat, semoga Kiai Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, pondoknya jelas lagi bangun, nggak pernah nyumbang semen satu kilo aja nggak pernah. Ya, kemudian minta Beb, tolong nanti saya digeret ya Beb ya. Saya nggak punya duit buat nyumbang semen. Apa kamu nggak punya lisan untuk mendoakan? Nah, ini namanya ikut andil dalam berdoa. Itu apapun. Apa kamu nggak punya handphone untuk bantu share tentang berita-berita dari pondok pesantren tersebut? Kalau kita lakukan itu, maka nanti bisa itu geret sarung, geret jubah dan lain sebagainya.
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nanya, apa hubungannya dia sama saya? Pernah makan bareng sama saya? Enggak pernah. Minum? Enggak pernah. Sama murid saya? Enggak pernah. Hadir pengajian? Enggak pernah. Waduh, repot saya suruh nolong dia. Repot. Terus dijawab sama orang tadi, tapi itu teman saya ini pernah lihat waktu antum sama rombongan murid-murid antum itu jalan di depan rumah saya, itu setelah pergi sisanya itu masih ada debu-debu yang diinjak kuda itu masih berterbangan karena rombongannya besar, ya rombongannya besar, jadi masih kabut debu itu. Maka teman saya ini nanya, ini ada apa ini? Kok sampai jalanan ini penuh dengan debu? Siapa yang baru lewat? Raja kah yang baru lewat? Bukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dengan murid-muridnya. Oh, hebat ya. Pernah lihat debu yang diinjak sama kuda saya dan kuda murid-murid saya? Pernah. Berarti sekarang saya bisa nolong. Ya, modal begitu aja ditolong Pak Ali, apalagi seperti ini. Hadir majelis, ya, bantu nanti rampung buang sampah. Kadang-kadang hadir majelis, tapi rampung bantu ngasih sampah. Bukan bantu buang, bantu ngasih sampah. Gitu mau geret sarung ya. Digeret yang lain nanti. Jangan ngotori, tapi bantu membersihkan. Ya, bantu keamanan di depan, masya Allah. Kadang Pak Polisi tidak ada di sini, ada di belakang, bantu ngamankan. Nggak ada yang terima kasih, tapi Allah nggak lupa. Allah akan terima, beri dia rasa apa namanya, balasan yang luar biasa. Kadang-kadang teman-teman ahli majelis nggak duduk di depan, ini yang dikenalkan habibnya, syekhnya, ustadznya, masya Allah, masuk kamera dilihat masyarakat. Saya dikenal orang, dekat saya minta foto. Dan bagian keamanan siapa yang minta foto sama dia? Nggak ada. Kadang lewat rumahnya orang nggak ada yang disapa, nggak diampirno dan lain sebagainya. Saya nggak bisa balas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Gusti boten sare, Allah nggak tidur, Allah maha hidup, Allah maha melihat, Allah akan membalas kebaikan setiap orang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Lanjutkan ke Syafa. Alhamdulillah saya sudah bicara 47 menit. YouTube nggak berdusta itu jam. Ini 47 menit. Mau dilanjut atau sudah cukup? Yakin? Nyantai ya? Terasa enggak 47 menit? Antum. Nah, kalau saya terasa di sini. Lanjut ya. Nah, Syafa ini adalah seorang wanita yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala karena diizinkan hadir di ruangan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan di perut ibunya mau melahirkan, itu arwahnya wanita-wanita sholihah, di antara Sayyidatuna Maryam. Ya, Sayyidatuna Maryam. Kemudian istrinya Firaun yang beriman dan masuk surganya Allah Ta'ala. Dan bidadari khusus. Bukan semua bidadari terpilih. Kalau yang di surga ya bidadari, tapi biasa-biasa saja karena nggak lihat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang diizinkan turun, ikut menjadi bidan-bidan dan mengatur kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah ruh wanita sholihah pilihan dan bidadari pilihan. Ditutupin ibunya Nabi Muhammad SAW ya, dengan selendang-selendangnya bidadari, masya Allah indah sekali. Rumah itu penuh dengan cahaya bidadari dan arwah wanita-wanita yang solihah. Di situ ada Syafa. Siapa Syafa? Apakah seorang mukminah? Oh, belum ada Islam kok. Baru ada agamanya Nabi Ismail yang udah sekian ratus tahun ya, Belum Rasulullah jadi Rasul menyebarkan Islam usia 40 tahun. Artinya belum ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di muka bumi, adanya baru di surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tiang-tiang surga. Syafa ini mendapatkan kemuliaan bukan sekedar hadir di tengah-tengah rumah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, tapi apa kata Syafa radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan putranya Abdurrahman bin Auf. قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمه الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. Ya, pengajiannya sampai di sini aja. Penjelasannya ini lumayan kok. Belum selesai teman.
Maksudnya mau saya jelaskan sampai titik itu saja. Kalau dilanjutkan terus 5 jam beneran. Jadi Syafa' berkata, ketika Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, ini pelajaran buat kita semua, jangan pernah ragu kalau ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW tempatnya di surga, dan dua manusia yang sangat beriman pada Allah Ta'ala, yang satu namanya Aminah, wanita yang aman, yang selamat, yang satu namanya Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikut orang-orang yang berpikir, terserah kalau mereka berpikir seperti itu, terserah kalau beliau berpikir seperti itu, terserah kalau dia berpikir seperti itu. Tapi saya, leluhur saya, guru-guru saya, para habaib, para kiai, orang-orang yang berilmu mengatakan ayah dan ibu Nabi Muhammad adalah dua manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu mengucapkan radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Jangan was-was. Jelas semuanya? Jelas. Jadi nanti kalau punya anak perempuan kasih nama Aminah. Kok dikasih nama Aminah siapa? Biar aman. Namanya nama ibu Nabi Muhammad SAW. Wanita yang selalu aman dimanapun, di dunia aman, di kuburan aman, di mahsyar aman, sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminah. Namanya sama dengan nama ibu Nabi. Aku kasih karena cinta sama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu gara-gara ngasih nama anaknya Aminah, bapak ibunya masuk surga. Lo kok bisa? Rasul berkata, kamu kasih anakmu karena cinta sama aku, cinta sama ibuku. Iya, ikut masuk surga bersama aku. Anta ma'aman ahbabta. Urusan cinta ini emang aneh cinta. Nanti saya bahas, insya Allah dikit aja, kalau masih ada waktunya. Ini waktunya sampai jam berapa? Ala farhatikum, Habib. Masya Allah. Ini repot ini, kalimat ala farhatikum ini panjang, lebar, luas. Yang hadir di sini, kakinya masih kuat atau udah mulai ganti-ganti posisi? Nah, saya belum ganti posisi loh saya, alhamdulillah. Antum sudah ganti belum? Belok kanan, belok kiri? Sudah ya? Nah, itu tanda-tanda kalau kakinya udah mulai gak kuat. Yang kakinya mau dijulurkan boleh, mungkin ada, kalau enggak sakit nanti ya. Ya dijulurkan boleh, mau berdiri boleh bebas. Yang penting jangan maksakan diri, nanti jadi penyakit. Ya kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur. Di sini lagi ada ngantuk jangan paksakan tidur. Tidur itu nikmat. Ya tidur itu nikmat. Siapa tahu gara-gara tidurnya justru dapat lebih banyak dari saya. Kita ngobrol ke Nabi, siapa tahu dia didatangi Nabi Muhammad SAW. Udah ngerti. Nggak ngerti. Itu ada kan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala lagi ceramah, muridnya yang paling depan tidur. Teman-temannya noleh. Gimana sih ini? Guru besar lagi ceramah dia tidur. Yang terjadi tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala menghentikan ceramahnya. Turun dari kursi tempat mengajar, duduk di samping muridnya, duduk atahiyat akhir, dan duduknya dengan menundukkan kepala. Seluruh muridnya jadi bingung lagi. Nah, kenapa guruku tunduk sama murid yang satu ini? Yang lagi tidur. Gak lama setelah itu muridnya bangun, kaget ada gurunya. Terus Abdul Qadir Al-Jilani kembali menegapkan posisinya dan menepuk dan berkata, dengarkan sabda Nabi tadi ya, jalankan, jangan sampai kamu lupakan. Terus balik ke mimbar. Disitulah semua baru tahu, ternyata murid yang satu tadi mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kama qala sallallahu, siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia sedang benar-benar, dia telah benar-benar melihat aku secara nyata, bukan berkhayal. Berarti Rasulnya betul-betul lagi dia lihat. Nah, kalau anak tadi lihat dalam mimpi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melihat di alamnya nyata. Makanya beliau hentikan ceramahnya dan duduk menyimak ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Yang percaya silakan percaya, yang enggak percaya hati-hati. Ya hati-hati, karena itu tadi semua berdasarkan hadis Nabi. Artinya ilmu benar ya, bukan khayalan. Ya kalau kok aneh, belajar dulu, tapi jangan menyangkal, dipelajari dalilnya apa. Kalau kurang puas tanya sama saya, datang ke Solo, nanti saya jelaskan insya Allah. Ya ke Solo nanya. Kamu kalau mau nanya sama dokter aja ke tempat praktek, bahkan bayar kok ya. Betul kan ya? Bukan via telepon. Kamu Pak Dokter nanti dulu telepon, nggak bisa datang ke ruang praktek, ngantri di sana, suruh bayar. Ke tempat saya nggak usah bayar, ya gratis ya. Tapi ya berangkatlah ke sana, cari saya, nanti saya
jelaskan. Bib, tolong dijelaskan masalah ini. Ya, insya Allah saya jelaskan. Lanjut. Siapa tadi? Syafa. Ya, ibunya Abdurrahman bin Auf. Di rumah Nabi Muhammad SAW, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Waqa ala yadayya. Tubuh mulia Nabi SAW yang masih bayi, mungil, yang lucunya luar biasa. Yashibu fil yawmi syabas, yang dalam satu hari kata Habib Ali Habsyi dan para ahlillah ya, ahlul haq, Rasulullah SAW pertumbuhannya satu hari seperti bayi lain dalam satu bulan, orang remaja dalam satu bulan. Jangan kemudian kamu bayangkan tubuhnya membesar seperti itu, bukan fisiknya, tapi kemampuan intelektualnya, kemampuan sel-selnya, kemampuan yang gak kelihatan ya, dan lain sebagainya, itu mengalahkan manusia biasa dengan kecepatan waktu 1 banding 1 bulan. Ya 1 banding 1 bulan. Jadi Nabi kita tuh sangat-sangat luar biasa. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Wa qala dia fastahal, kemudian menangis dengan suara keras. Makanya kalau bayi lahir nangis suaranya keras, berarti bayinya sehat. Kemudian ada suara malaikat yang mendoakan semoga Allah merahmatimu dan seterusnya sampai kalimat ini. Fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di qusurihum. Katanya Syafa radhiyallahu anha, bayi itu Nabi Muhammad SAW memunculkan cahaya dari tubuhnya, yang cahaya itu menerangi barat sampai timur. Kalimat menerangi barat sampai timur berarti Syafa itu betul-betul melihat barat dan timur. Paham enggak ini maksudnya? Belum, jangan ngaku paham. Belum, sabar. Kita akan jelaskan pelan-pelan. Ini tadi rumah. Pernah enggak lihat rumah lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kalau belum, cek di channel YouTube saya. Saya berapa minggu yang lalu saya umroh. Saya buat syuting di depan rumah lahir Nabi Muhammad SAW. Cari channel YouTube Habib Novel Alidrus atau masuk ke YouTube, tulis @Habib Novel Alidrus, kemudian subscribe, jangan lupa ya. Iklan. Ya. Allahumma sholli alaihi. Subscribe jangan lupa. Nah, di situ rumah lahir Nabi Muhammad SAW yang sekarang dibangun jadi perpustakaan ya, jadi maktabah. Menurut banyak riwayat, disitulah di bangunan aslinya, bukan yang sekarang ya, dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Nah, di rumah yang sebesar itu kamarnya tentunya nggak besar, kamarnya kecil dan tertutup batu, tembok tertutup tembok. Bagaimana ruangan yang tertutup tembok? Ini Syafa bisa melihat bumi barat sampai timur. Kok bisa lihat bumi barat sampai timur? Bagaimana? Hatta nazartu. Ini kalimat ini menjelaskan. Jadi kelihatan semua bumi ini. Sampai aku bisa melihat sebagian istana Romawi, Ba'ul Qusur Rum itu ada di hadapanku persis. Gimana caranya? Jadi misal saya di sini, tiba-tiba saya bisa lihat istana negara dari sini persis depan saya. Tapi bukan bukan video call, bukan karena kamera, bukan, real bangunannya ya, real bangunannya kelihatan nyata dengan kedua bola mata. Kok bisa? Kenapa? Adha'alahu, karena matanya Syafa radhiyallahu ta'ala anha mendapat nur Nabi Muhammad SAW, dan jagat raya saat itu mendapat nur Nabi Muhammad SAW, sehingga nur ini mendekatkan yang jauh menjadi dekat, sedekat-dekatnya, sehingga bisa dilihat dengan sejelas-jelasnya oleh seorang wanita yang belum beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kena barokahnya. Nah, kaitannya apa ini sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Perhatikan ini. Wa qala yadayya, bayi itu akulah yang pertama kali menerimanya. Jadi yang pertama kali menerima tubuh Nabi Muhammad SAW yang lahir masih fresh, muncul ke muka bumi, segar luar biasa, itu adalah tangannya Syafa, ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hasilnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebelum hijrah ke Madinah, di Mekah beliau hijrah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW oleh seorang sahabat yang kalau saya nggak salah bernama Sa'ad ya, namanya Sa'ad. Nah, sahabat Sa'ad ini kaya raya kebetulan di Madinah. Dia ngomong sama Abdurrahman bin Auf, karena kamu sudah dijadikan saudara saya mau bagi harta saya berdua sama kamu. Masya Allah.
Ini ukhuwah, ya, persaudaraan bukan nasab, persaudaraan yang Rasul SAW mempersaudarakannya. Ada sebagian ulama mengatakan apa yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ini lebih tinggi nilainya daripada persaudaraan nasab. Meskipun persaudaraan nasab ini nilainya paling tinggi, tapi karena ada peran Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak senasab, tapi Rasul mengatakan kamu bersaudara dengan dia, ikatannya Rasul SAW ini jauh lebih tinggi. Ulama mengatakan semacam itu. Walaupun yang namanya ulama pasti ada beda pendapat, persepsi, boleh-boleh aja, itu keluasan ilmu. Begitu dipersaudarakan, saudaranya ini ngomong, aku punya istri 4, yang 2 katanya sahabat tadi akan saya berikan ke kamu dengan catatan kamu pilih dulu. Masya Allah, punya istri 4, sahabatnya tadi ini yang udah jadikan saudara suruh milih mana yang kamu suka, ya ambil, nanti idahnya selesai ambil buat kamu. Saya punya kebun kurma terbaik di kota Madinah, ambil kebun yang terbaik saya, separuh kasihkan ke kamu. Saya mau nanya, kalau anda yang ditawari kira-kira gimana? Jazakumullah khairan. Masya Allah, kamu paham betul sabda Nabi Muhammad SAW. Kamu sangat mengerti Rasul nyuruh kamu ngangkat saya jadi saudara kamu ngerti maknanya. Pantas kamu jadi dapat pangkat tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Kamu sahabat yang luar biasa. Itu kalau kita. Kalau bahasa Jawanya aji mumpung. Ya, selagi ya. Aji mumpung begitu. Selagi dia lagi baik, dia lagi begitu habiskan. Nah, ini namanya aji mumpung, itu nggak baik. Biasanya ada wasiat dari para habaib, laukan habibak asal khallu asal. Kalau kekasihmu itu madu, biarkan dia tetap jadi madu, jangan dikorati sampai habis. Ya, ambil aja sedikit, gak apa-apa, madu itu sedikit, biar tetap jadi madu, jangan dihabiskan. Kadang-kadang orang zaman sekarang enggak, begitu ada orang baik sama dia dihabiskan, dikorati terus ya, berarti buang cari yang lain. Itu naudzubillah min dzalik. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini miskin, gak punya apa-apa, masuk kota Madinah, hartanya di Mekah ditinggalkan, gak punya apa-apa, masuk kota Madinah, ditawarin seperti itu, matanya gak berubah, gak kemudian rakus. Nah, inilah syarat jadi orang kaya. Catat ini. Jadi kalau mau jadi orang kaya, syaratnya ini, hatinya gak rakus kepada dunia, hatinya gak rakus kepada dunia, hatinya gak kesempatannya dikasihkan kemudian enggak, punya izzah. Ya, hatinya punya rasa aku gak butuh sama ini, aku gak butuh sama ini semua. Sehingga dikatakan dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir rasa takut jatuh miskin itu menyebabkan seorang menjadi kufur. Kadal faqru itu artinya bukan hampir-hampir kefakiran, jangan salah. Karena banyak wali orang fakir, banyak wali orang miskin ya, banyak wali hartanya gak seberapa. Ya, justru banyak yang hampir kufur ini duitnya banyak hampir kufur. Lantas apa artinya sabda Nabi Muhammad SAW kadal faqru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran seorang jadi kufur, artinya adalah rasa takut jatuh miskin itu bisa membuat orang jadi kufur. Gara-gara takut jatuh nanti pangkatnya, takut jatuh kedudukannya, takut jatuh hartanya, takut jatuh bisnisnya, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Naudzubillah min dzalik. Muslim jangan takut jatuh miskin, apalagi hidupnya udah miskin. Wah, aneh itu, udah miskin takut miskin, itu kan aneh, udah pengalaman kok. Seharusnya hanya ada aja, gak punya duit udah biasa. Kamu gak takut besok, udah biasa, udah pengalaman. Harusnya kan semacam itu, pede begitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf gak punya duit, ditawari yang banyak oleh saudaranya, gak mau dia buat saudaranya susah, gak mau buat saudaranya susah. Jangan belum apa-apa kamu udah susah gara-gara saya, harta mah habis karena saya. Enggak, saya bukan saudara yang baik, gak mau rakus, mau berbisnis, mau usaha, mau berjuang. Nanya sama temennya tadi, dullani ala suq, tolong tunjukkan saja pasarnya di mana. Masuk pasar gak punya duit. Orang sekarang udah punya duit gak berani masuk pasar. Betul? Masuk pasar gak punya modal. Orang sekarang udah punya modal gak berani masuk pasar. Masya Allah. Gitu ngaku pecinta Nabi Muhammad SAW.
gitu ngaku pecinta ulama, gitu ngaku alim, ngaku punya ilmu. Ini nggak punya modal duit, tapi punya modal semangat, badan, tubuh yang kuat, yang sehat. Saya akan masuk pasar, saya akan bekerja. Dan itu pernah dipraktekkan oleh seorang yang mau mengajarkan bisnis ala Nabi Muhammad SAW. Mau ceritakan dikit, karena orang Lampung ini dikit lagi ya. Iya, sekarang besok saya pagi-pagi harus terbang melanjutkan perjalanan. Habis sholat subuh lanjut jalan lagi. Oke, jadi nanti jangan pakai acara salaman-salaman, karena itu tidak menyenangkan untuk saya, menyenangkan untuk kamu. Dan terjadi kecurangan yang luar biasa. Kamu salaman sekali terus pergi, tapi saya nggak boleh pergi, so begini terus. Saudara ya? Jadi salamannya diwakilkan pakai hati. Kecuali kamu ketemu saya sendiri-sendiri, oke salaman. Tapi kalau segini salaman semua waktunya habis, badannya remuk. Makanya bil gulu. Ya bil gulu. Pakai hati. Salaman hati juga berkahnya luar biasa. Lanjut. Nah, ada satu orang yang mau praktekkan ini ilmunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dari Jakarta diajak terbang ke satu pulau di Indonesia ini, saya lupa pulau mana. Batam kalau nggak salah, diajak terbang ke Batam. Ini apa itu namanya kalau seminar-seminar gitu ya. Ya seminar-seminar diajak terbang ke Batam. Bayarnya mahal, diajak terbang ke Batam, hotelnya bagus. Oh, seneng orang seminar di Batam, hotelnya bagus. Setelah itu diajak nyebrang ke pulau, naik kapal. Sampai di sana, di sana cuma dikasih KTP-nya saja, uangnya semua diambil. Terus dikasih tahu, ini kapal ini adanya cuma sore nanti. Baru ada lagi seminggu lagi. Dan kalian tidak saya tinggalin uang. Ya, udah, sekarang saya tinggal balik ke hotel. Sama yang buat seminar tinggal balik ke hotel, pesertanya ditinggal di pulau, pagi hari ditinggal, sore nanti kapalnya baru akan datang menjemput. Kalau nggak punya uang buat naik kapal, maka nunggu seminggu lagi baru mau dijemput sama yang buat seminar tadi, dan tidak ditinggalin uang. Nah, pasarnya di situ. Pusing pesertanya. Ini yang buat seminar majeduh ini, ngawur ini dan lain sebagainya. Terus dikasih cerita, bukan ngawur, praktekkan langsung ilmunya Abdurrahman bin Auf. Beliau nggak punya uang, cuma minta ditunjukkan pasar. Praktekkan. Akhirnya praktek, masuk pasar. Macam-macam ceritanya. Ini salah satu pesertanya teman haji saya soalnya. Ya, salah satu pesertanya teman haji saya. Saya ikut, Bib. Ya, sudah pusing juga, Bib. Ini kalau nggak dapat duit, nggak balik ini. Nggak menikmati hotel. Entah tidur numpang di mana nanti ini. Karena kita udah komitmen mau ngikutin petunjuknya penyelenggara seminar, tanda tangan kontrak ini ya. Subhanallah, saya masuk, Bib. Ada ibu-ibu jualan kerudung. Saya lihat gak laku kerudungnya. Saya bilang, Bu, boleh nggak saya bantu jualin? Nanti ibu kasih keuntungan ya berapa terserah saya. Harga dari ibu sekian toh, saya jual sekian. Boleh nggak? Boleh. Di sampingnya saya jualan, Bib. Siapa mau beli kudung, beli kudung. Ya dengan teriakan saya, subhanallah, Bib, laku tuh. Ya kerudungnya laku. Yang lain tuh teman saya lihat saya laku, niru, Bib. Apa? Cari yang di pasar itu jualan apa? Dibantu jualin. Ya, dibantu jualin. Jadi kami masuk ke pasar nggak bawa uang, keluar bawa duit banyak. Nah sekarang ini aneh anak-anak muda ini. Udah punya duit, ya nggak berani cari duit, nggak berani kerja. Islam itu mengajarkan kita jadi lelaki yang perkasa, bukan menjadi pengangguran yang begitu-begitu, enggak. Yang meresahkan, yang mengganggu, yang merepotkan, ya. Menjadi benalu yang menyusahkan orang lain, tapi jadi orang yang bermanfaat. Singkat cerita, berapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW ketemu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dilihat tuh di wajahnya tanpa ada bekas parfum, ada semir rambutnya, berubah wajahnya seperti wajahnya temanten baru. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, apa kamu sudah menikah? Iya ya Rasulullah, barusan menikah. Maharnya apa? Rasulullah penasaran nih, maharnya apa? Emas ya Rasulullah. Seberapa? Sebiji kurma. Ya sebiji kurma. Aulim wala bisyah. Di situ muncul sabda Nabi SAW, buat pesta walimah meskipun cuma dengan seekor kambing. Artinya baru kerja ayam beberapa hari, mungkin 5, nggak sampai seminggu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kerja di pasar radhiyallahu anhu, belum sampai seminggu udah bisa menikah, maharnya emas sebiji kurma dan bisa walimah dengan seekor kambing.
zero modal. Jadi kalau kamu datang maulid sing tuduror sekian tahun baca pasal ini nggak pernah paham yang terkandung di dalamnya, malam ini harus paham dan besok praktek. Berarti 7 hari lagi para jomblo sudah menikah. Doanya kabul tadi kan, jomblo segera menikah. Ini ilmunya udah dikasih. PD, saya orang yang gak butuh sama dunia, tapi saya akan cari dunia dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Sabar, belum selesai. Ilmu keduanya apa? Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tangannya barokah. Jadi benda apapun, jadi beliau kalau pegang jeruk kemudian dijual ke orang lain, jeruk ini akan laku lebih mahal daripada beliau beli, walaupun tokonya di situ masih lihat. Kalau ada batu, ya batu diangkat, katanya beliau, saya yakin di bawah ini mungkin ada emas atau peraknya. Saking berkahnya tangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa seperti itu? Ini karena hasil daripada ibunya tangannya menerima Nabi Muhammad SAW. Maka Allah jadikan tangan anaknya barokah. Paham ya? Karena ibunya tangannya menerima lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka anaknya tangannya barokah. Al jaza al jinsil amal. Pahala itu ya sesuai dengan perbuatannya. Nah kalau kita pengen punya barokah seperti itu, pengen anak-anak kita barokah, ya sekarang kita bantu tuh para ulama, bantu orang-orang yang soleh, ya bantu perjuangannya, bantu dakwahnya. Nanti anak kita dapat barokahnya, ya barokahnya dapat. Kita bantu orang tua kita, nanti ya anak kita akan membantu kita. Barokahnya akan dapat. Barokah itu nyata, barokah itu ada, maka carilah barokah. Jangan mengandalkan logika dan logika. Banyak orang masuk pasar hasilnya nggak seberapa. Kenapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala masuk pasar hasilnya luar biasa? Satu, memang hatinya nggak takut miskin, ya hatinya memang kaya, ghina anin nas, nggak butuh sama manusia, walaupun nggak mengabaikan manusia, tapi jangan lupa punya ibu yang berkahnya luar biasa. Dan keberkahan orang soleh untuk anak cucunya itu nggak akan putus, minimal 7 turunan. Itu orang soleh biasa 7 turunan, barokahnya nggak putus. Buktinya di surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ketika masuk di satu desa, desanya Bukhola, kampungnya orang-orang pelit. 2 nabi yang wajahnya indah, santun budinya, kelaparan, kalau nggak minta makan akan hilang nyawanya, akan meninggal dunia. Maka wajib saat itu minta makan sesuap untuk nyambung nyawa. Setiap pintu yang diketuk menolak, nggak ada yang ngasih. Maka ketika melihat ada rumah yang mau roboh, Nabi Khidir mengatakan, yuk kita bangun rumah ini. Nabi Musa pun protes, orangnya pelit-pelit, ngapain kita bantu bangun rumahnya. Maka disitulah Nabi Khidir mengatakan, selesai udah ya perjanjian kita, kan nggak boleh kamu nanya ngeyel, nggak boleh. Ini kamu bantah lagi perintah saya, nanti saya ceritakan perkaranya ini. Maka Nabi Musa pun nurut, akhirnya ikut bersama Nabi Khidir alaihi wassalam membangun rumah tadi. Sementara membangun rumah itu bukan pekerjaan ustadz, bukan pekerjaan seorang syekh, bukan pekerjaan habib, bukan pekerjaan wali. Jadi tukang batu, jadi tukang semen, mengaduk semen kalau zaman sekarang. Bangun rumah, tembok dibangun, lapar, gak digaji. 2 nabi dan rasul bangun tembok itu sebaik-baiknya sampai rumah itu jadi kokoh, khadim, jadi pelayan yang dilayani gak kelihatan. Maka Nabi Musa pun akhirnya dijelaskan, rumah ini milik 2 anak yatim. Ayatnya apa penting di situ? Enggak, milik 2 anak yatim, banyak anak yatim. Tapi kenapa 2 anak yatim ini diistimewakan? Karena abu rumah salihah, karena 2 anak yatim ini punya kakek yang ke-7, kakeknya yang ke-7 saleh, hamba Allah yang saleh. Kakek yang ke-7 apakah Nabi? Bukan. Apakah Rasul? Bukan. Umatnya Nabi Muhammad SAW? Bukan. Umatnya Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu zamannya Nabi Musa, Nabi Khidir. 7 ke atas, berarti zamannya Nabi-Nabi terdahulu. Wali Allah biasa, bukan wali Allah yang luar biasa. Karena wali Allah yang luar biasa adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cucunya wali biasa, 2 nabi disuruh membantu sedemikian rupa menjadi pelayan sejadi-jadinya, lantas bagaimana kalau itu adalah cucu-cucu Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana kalau itu cucu-cucu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum?
Lantas bagaimana kalau itu cucu-cucu para aulia wa sholihin? Lantas bagaimana kalau itu cucu-cucu daripada para kiai yang soleh-soleh yang ada di negeri yang kita cintai ini? Maka membantunya akan menjadi kurban pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sudah bicara saya 1 jam 15 menit. Iya, lanjut. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Ini normal semua atau kesurupan ini? Normal semua ya? Sadar? Alhamdulillah. Tapi sudah selesai itu tadi. Pembahasannya udah selesai. Tambah dikit lagi boleh? Masalah khidmah tadi boleh ya? Khidmah. Nah saya tuh dengarkan. Jadi saya ini Habib. Habib itu sebutan di Indonesia, di Hadramut, di Yaman, untuk orang-orang yang nasabnya nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, tapi secara khusus lagi ada Habib yang punya ilmu, ulama, orang soleh. Ada juga Habib yang biasa, bukan ulama. Mungkin dia jadi pegawai di kantor, bukan jadi ustadz ngurusi pondok pesantren. Ada kiai di negara kita ini, orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada para ulama, cinta pada ahlul bait, cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya para kiai, para masyayikh, para guru pada Nabi SAW dan pada keluarganya, maka apa yang disampaikan Nabi SAW kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, karena Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, padahal Salman bukan keluarga Nabi. Salman gak ada hubungan nasab sama Nabi Muhammad SAW. Rasul berikan pengumuman di hadapan para sahabat, Salman minna ahlul bait, diumumkan pada keluarganya semua, Salman minna ahlul bait. Salman ini orang biasa, tapi minna, dia masuk dalam kelompok kami, ahlul bait, dia masuk dalam keluarga kami. Jadi gak perlu nasab Habib untuk jadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu cinta Rasulullah, Anda cinta Rasulullah, Anda cinta keluarga Nabi Muhammad SAW, walaupun nasabnya Pontianaki, ya orang Pontianak asli, tapi cinta Nabi, nanti Rasul akan mengatakan, anta minni ahla baiti, kamu masuk dalam kelompokku, keluargaku. Modalnya apa? Mahabbah, modalnya cinta. Ini saya mau kasih ilmu. Yang mau praktekkan boleh, yang enggak ya enggak apa-apa. Ya enggak dipraktekkan juga boleh. Yang suka boleh, yang enggak suka juga boleh. Karena orang hidup ini jangan maksa orang lain suka. Suka itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Benci jangan dilakukan, karena benci itu menyiksa diri sendiri. Nggak suka nggak apa-apa, tapi jangan benci, karena kebencian itu merusak diri kita sendiri. Contoh misalnya, saya nggak suka sama durian, boleh nggak? Boleh. Saya suka sama durian, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya benci sama durian, saya tersiksa. Masuk Pontianak, di mana-mana saya mencium aroma durian. Akhirnya lama-lama saya benci sama Pontianak. Akhirnya saya nggak mau ke Pontianak. Karena di Pontianak ada durian, saya benci sama durian. Akhirnya saya nggak mau ke Pontianak. Di Pontianak banyak kenikmatan, nggak bisa saya nikmati gara-gara rasa benci saya sama durian. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Untungnya saya cinta durian. Masuk Pontianak, baru dengar nama Pontianak udah teringat sama durian. Meskipun sampai saat ini belum ada wajah durian. Musim. Ya kan ya? Karena ada musimnya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Jangan benci, karena kalau benci ini repot. Saya misalnya benci, naudzubillah min dzalik. Saya kasih contoh orang lain biar saya sendiri ya. Saya benci pada seseorang. Kemudian saya diundang suatu pesta perkawinan atau pesta makan. Saya masuk. Tempatnya udah penuh kecuali satu kursi. Di samping kursi itu ada orang yang saya benci. Akhirnya apa? Saya nggak mau duduk di situ. Saya nyingkir. Saya pilih berdiri. 2 jam saya berdiri hanya gara-gara rasa benci. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Ada rumah dijual mewah, bagus, ruangannya indah, desainnya cakep, tempatnya juga oke, menjanjikan, harganya murah. Cuman gara-gara salah satu tetangganya orang yang saya benci. Saya bilang saya nggak mau beli rumah itu berapapun, saya nggak mau beli. Kenapa?
ada orang yang saya benci tinggal di samping situ. Sehingga apa? Rugi saya. Kenapa? Ada rumah bagus, mewah, lokasi strategis, harganya murah. Tidak saya beli gara-gara rasa benci. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Suka nggak suka itu hak setiap manusia. Tapi membenci adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akan merusak diri kita sendiri. Saya nggak pernah diajarkan membenci dan nggak diajarkan tidak menyukai, tapi saya diajarkan untuk mencintai, diajarkan untuk menyayangi, dan saya diajarkan untuk membuat orang saling mencintai. Karena kakek saya Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian bisa saling mencintai. Kalau baru dengan muslim yang biasa saja, bukan muslim yang berilmu, kita harus saling mencintai sebagai syarat masuk surga. Lantas bagaimana kalau yang kita cintai itu adalah orang yang beriman, orang yang punya ilmu? Maka harus lebih kita cintailah lagi. Atas bagaimana kalau itu keturunannya orang-orang soleh seperti dalam surat Al-Kahfi, maka harus lebih kita cintai lagi. Lantas bagaimana kalau itu keturunannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, harus lebih kita cintai lagi. Lantas bagaimana kalau itu keturunannya anbiya wal mursalin, harus lebih kita cintai lagi. Lantas bagaimana kalau itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini renungan, ini ilmu renungan. Saya punya anak laki-laki, ini ilmu ya. Saya punya anak laki-laki. Ada 2 anak laki-laki saya, ada 2 anak perempuan saya. Semoga Allah menjadikannya orang-orang yang mulia dunia akhirah, bahagia selamanya, nggak kena masalah dunia akhirah, ya dalam nikmat, dalam taat selamanya. Begitu pula antum semua keturunannya semacam itu, amin. Nah ini ada satu orang mendatangi anak saya, misalnya cuma contoh, tiba-tiba orang tadi kasih anak saya uang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kemudian orang tadi ngasih anak saya kain-kain bahan pakai pakaian. Saya mengatakan ini hadiah, ini hadiah, ini hadiah. Saya nggak kenal dengan orang tadi, betul? Saya nggak kenal dengan orang tadi, tapi cek hati saya sebagai ayah ya, sebagai ayah. Lihat ada orang yang baik sama anak saya, benci atau cinta? Benci atau cinta? Kalau Anda punya anak Anda dikasih hadiah orang lain, orangnya baik benar ngasih hadiah. Terhadap orang yang nggak Anda kenal itu, Anda benci atau cinta? Otomatis mengatakan, jangan usah repot-repot, terima kasih, gitu ya. Kalau saya nggak tahu, dikasih tahu sama istri saya, ini tadi ada orang ngasih anakmu ini. Oh masya Allah, siapa orangnya? Gak kenal. Besoknya orangnya nggak datang tapi ngirimi paket. Lusanya nggak datang ngirimi paket. Pertanyaannya, lama-lama saya penasaran nggak? Penasaran nggak? Yang penasaran siapa? Saya atau anak saya? Anak saya nggak ngurus orang tadi, yang penting mainannya, yang penting permennya, yang penting buah-buahannya. Dia nggak ngurus saya bawa anak-anak. Yang penting yang dia sentuh, tapi yang ngasih dia nggak ngurus. Lain dengan saya nggak ngurus yang dikasih bendanya, yang saya urus yang ngasih ini siapa ini orang ini, kok baik banget, perhatian banget, siapa? Maka saya akan pesen pada semua orang, cari tahu siapa yang ngasih, di mana rumahnya, saya pengen berkunjung membalas budinya. Betul tak betul? Itulah yang akan dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada antum kalau berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Anak cucunya nggak bisa balas, tapi kakeknya akan membalas. Allahumma sholli alaihi. Dah, ini mau dipakai boleh, diamalkan boleh, nggak boleh. Tapi ini cara menyentuh Nabi lewat cucu. Susah mau menyentuh Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang lain. Cara ini cara yang paling mudah. Habib dalil. Banyak dalilnya, tapi satu aja boleh. Sahih Bukhari. Dengar, nama Sahih Bukhari itu seharusnya selesai ya. Nah, itu kitab hadis yang paling sahih. Disebutkan di beberapa riwayat di Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahu kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Pertama, mertuanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Iya. Yang ketiga, khalifah yang pertama. Nah, itu aja sudah cukup. Biar kita ngerti yang ngomong siapa ini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu bilang,
Kalau kamu pengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ya, maka jagalah keluarganya, senangkan keluarganya. Dekati Nabi Muhammad SAW dengan cara menyenangkan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Makanya suatu ketika diceritakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jalan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dua sahabat yang sangat mulia, yang satu mertua Nabi, yang satu sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Berdua nih jalan bersama, kemudian di pinggir jalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat Sayyidina Hasan lagi bermain-main dengan teman sebayanya, maka Sayyidina Abu Bakar pun meninggalkan Sayyidina Ali, kemudian mengejar Sayyidina Hasan, kemudian menggendongnya dan memanggulnya dan menaik-naikkannya dan sembari berkata, bi abi syabih bi jaddi wala bi abi, atau kama qala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi ayahku, anak ini lebih mirip kakeknya, bukan ayahnya. Di sampingnya Ali bin Abi Thalib, anak ini lebih mirip kakeknya, ini bukan ayahnya, ini mirip kakeknya, nggak mirip ayahnya ini. Sayyidina Ali pun tersenyum dan tertawa bahagia. Ini yang dilakukan sahabat untuk menyenangkan Ali bin Abi Thalib dan menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid matanallahu bituli hayatih, dalam salah satu ceramah beliau mungkin sekitar 7 hari yang lalu, nanti dicari di YouTube ya, itu ada, bisa dicek kembali. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW tanpa membenci sahabat, dan mencintai sahabat tanpa membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sangat cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW dan sangat cinta pada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membedakan satu dengan yang lain. Semua sahabat unggul, semua keluarga Nabi unggul, nggak ada yang dibedakan satu dengan yang lain. Semuanya dicintai karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang diajarkan untuk mencintai, bukan orang yang dididik untuk membenci siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah kita manusia yang menebarkan rahmah, menebarkan kasih sayang, menebarkan senyum, ya. Senyum kita pada yang lain. At'imut ta'am, kasih makan orang yang lain, sebarkan salam. Nanti urusan sholat, malam-malam orang tidur sholat, gak usah kemudian share ke sana ke sini. Sekarang ini aneh, sholat malam tahajud, update status, saatnya tahajud. Yang baca kan yang lagi tidur. Kalau mau ngajak orang tahajud itu ngajaknya bukan ketika tahajud, ngajaknya sebelum tidur. Share, jangan lupa ya, pasang alarm nanti malam tahajud, itu betul. Tapi kalau jam 12 malam antum mau tahajud kemudian update status, ini namanya sibuk update status, nggak sempat tahajud. Sibuk update status, nggak sempat betul-betul tawajuh doa, dan khawatir nanti kalau nggak kuat betul hatinya bisa tersusup air jabul mar'i, ya, rasa ujub, kemudian sum'ah, riya dan lain sebagainya. Urusan sholat malam nggak usah orang tahu, tapi kasih makan biar orang tahu semua. Ayo makan, ayo makan bareng, jangan makan sendiri. At'imut ta'am, ajak orang makan bersama. Itulah cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 1 jam 30 menit kurang 5 menit saya bicara ini barokah manfaat. Ya, menjadi amalan yang bisa menyelamatkan saya, antum, kita semua dunia akhirat. Dan pesan terakhir saya penutup kajian ini di malam hari ini, karena masih banyak pesan-pesan saya insya Allah di malam yang lain, karena saya pengen panjang umur mengalahkan antum semua fi taatillah, dan saya berharap antum yang berangkat duluan, saya menyusul setelahnya. Boleh tidak saya berharap begitu? Oh, niat saya baik loh. Coba kalau yang berangkat saya dulu kan repot. Kalau yang berangkat antum duluan, kan saya bisa kirim-kirim Fatihah. Betul ya? Dan murid yang baik itu kan berangkat duluan, cek lokasi. Betul? Ya, cek lokasi, kemudian siapkan baik-baik, baru nanti kabarin saya, Beb, lokasi udah siap, maka saya udah datang seperti hari ini. Betul kan ya? Udah disiapkan semuanya, saya baru udah datang. Lah kalau saya suruh datang ngecek lokasi, siapkan semuanya, kan muridnya kurang ajar. Jadi mau jadi murid yang baik atau yang kurang ajar? Yang baik tapi panjang umur. Panjang umur semuanya fito atilah sewalafiyah sepanjang-panjangnya, tapi kamu berangkat duluan, saya baru nyusul. Antum sabiqun wa nahnu lahikun. Kalimatnya mah begitu. Kalian yang duluan, kami nyusul. Nah, pesannya Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Badupat Malaysia radhiyallahu ta'ala anhu, saat saya temui tahun 2008 silam, beliau itu berpesan, sampaikan ke orang-orang bahwasanya penyebab bencana di sana
ada di sini itu yang paling besar bukan maksiat-maksiat yang mereka kira maksiat itu. Ya, judi itu ya maksiat, zina maksiat. Tapi saya belum ketemu zina di Indonesia. Serius, saya di Indonesia dan di dunia ini saya belum ketemu zina. Rumornya ada itu orang berzina, rumornya. Tapi saya belum pernah lihat orang zina. Menuduh orang berbuat zina kan dosa ya, nggak boleh. Padahal orang zina itu dikatakan zina kalau kita melihat langsung, bukan karena kamera CCTV. Kamera CCTV bisa direkayasa dan bisa salah lihat. Ini melihat langsung proses terjadinya hubungan itu sampai bertemunya dua alat vital, baru itu dikatakan melihat zina. Dan saya kurang kerjaan kalau seperti itu. Betul. Kurang kerjaan kalau saya seperti itu. Saya nggak lihat orang zina dan nggak pengen lihat. Kemudian orang mabuk, alhamdulillah hampir nggak lihat. Kalau toh saya lihat karena orangnya datengin saya. Kalau ada pemabuk datengin saya, memeluk saya, Habib, nangis. Doakan saya dan saya minta nasihat gitu. Itu selesai pengajian ya, lampu udah saya padamkan semua, terus tetap masuk gitu. Terus, ada apa gitu? Saya ini hidup takut, mati juga takut. Terus saya nasihatin, sok-soknya saya jadi ustadz gitu ya. Jangan takut hidup, husnudzon sama Allah Ta'ala. Jangan takut mati, husnudzon sama Allah Ta'ala. Dah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dijawab sama dia. Mabuk ini, aromanya kenceng. Bukan gitu maksud saya Habib. Nah maksudnya gimana? Ini ada pemabuk lagi jadi ustadz. Nasihatin saya. Maksud saya gini loh Beb, saya ini kalau hidup takut karena setiap saya hidup dosa saya nambah, jadi saya takut nambah dosa. Kalau saya mati saya takut Beb, karena dosa saya nambah. Kalau saya mati berarti saya diajar sama malaikat di kubur nanti. Jadi saya hidup takut nambah dosa, saya mati takut disiksa Beb. Maka saya jawab, insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Kenapa? Dari semua tadi yang datang pengajian termasuk saya, yang sadar takut punya dosa cuma kamu. Kami nggak sadar takut punya dosa. Betul. Kita kan jalan hidup santai-santai saja. Berbuat dosa ya nggak takut, punya dosa ya nggak sadar, ya nggak ingat malaikat di kuburan. Ini yang mabuk, dosanya cuma satu, mabuk. Tapi takutnya luar biasa. Lah kamu dan saya, dosanya banyaknya luar biasa. Lah saya takut nggak punya. Jadi hebat mana? Hebat tamu saya tadi. Ya hebat tamu saya tadi. Tapi orang mabuk di jalanan saya nggak lihat. Tanya Pak Polisi, Pak TNI, nggak ketemukan orang mabuk di jalanan. Indonesia ini alhamdulillah luar biasa. Tapi yang satu ini, judi di Indonesia itu nggak kelihatan loh. Online soalnya. Nggak kelihatan. Jadi kalau kamu cari-cari berarti kamu juga ikut main nanti. Kan online. Nggak kelihatan. Yang nyata-nyata nggak kelihatan. Alhamdulillah nih. Satu nikmat kita nggak lihat maksiat. Tapi ada satu maksiat kata Habib Ali bin Ja'far al-Idrus Batu Pahat Malaysia yang dosanya luar biasa, dan itulah penyebab bencana di mana-mana karena pelakunya hampir di setiap rumah ada. Waktu itu saya kaget. Hampir di setiap rumah ada, dosanya besar luar biasa, penyebab bencana. Saya diam aja, saya dengarkan. Sampaikan ke orang-orang. Nama maksiatnya adalah durhaka sama orang tua. Hampir di setiap rumah ada pelakunya. Dulu novel kita nggak boleh lihat wajah orang tua kita dengan pandangan tajam. Anak sekarang berani melototin orang tuanya. Betul ya? Berani memandang dengan tajam. Dulu kami kalau bicara sama orang tua duduk dan kami pandangan itu ke lantai. Anak sekarang kalau ngobrol sama orang tua berani menatap. Nah, kalau saya tambahin, anak sekarang pulang ke rumah orang tuanya ada nggak disapa, langsung luyur masuk kamar. Itu dia ditutup, dikunci headset temannya sama handphone. Dipanggil sama orang tuanya pulang-pulang nggak dengar. Fulan, semakin dikencengkan tuh suara musiknya. Karena nggak mau mengikuti panggilan orang tuanya. Duduk diajak ngobrol sama orang tuanya ogah-ogahan, sibuk pengen segera pergi main sama orang lain. Diabaikan orang tuanya. Yang model semacam ini durhaka dan nggak mungkin bahagia dunia dan nggak mungkin bahagia akhirat. Karena orang yang durhaka pada orang tua, janji Allah sebelum di akhirat akan dihajar di dunia ini sejadi-jadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tahu rasa sakitnya hati orang tua sebelum dia pindah ke alam barzakh sana. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yuk kita jadi anak yang doakan orang tua. Kalahkan hati kita, nafsu kita untuk orang tua. Kalahkan harta kita untuk orang tua.
jangan pamer harta sama orang tua, jangan berat memberikan diri, nyawa dan harta untuk orang tua, jangan utamakan istri di hadapan orang tua, jadikan istri mengutamakan orang tua, jangan menjadi istri yang minta diutamakan di atas orang tua. Jadilah menantu laki-laki yang taat pada mertua, yang hargai orang tua istrimu karena telah memberikan anaknya yang dibesarkan, dilahirkan, dididik kepadamu dengan biaya yang kecil. Kamu diberi anaknya, maka muliakan mertuamu laki-laki dan perempuan. Jadi anak, jadi menantu, yuk kita senangkan orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan kita jadi anak yang dicatat bekti sama orang tua. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna bilika khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin wa lahu minkum. Dan saya titip satu tadi, kalau tahlil nanti tolong nama Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dimasukkan biar saya dapat barokahnya. Jazakumullah khairan wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan yang sangat indah. Dipertemukan sebagai saudara seiman, sebangsa, setanah air dalam majelis yang insya Allah full rahmat dan barakah, dengan tubuh yang alhamdulillah sehat walafiat, serta banyak nikmat lagi yang kita nggak mungkin bisa hitung, dan nikmat-nikmat yang nggak kita sadari itu sebagai nikmat. Intinya kita harus syukur bisa duduk semacam ini. Lebih dari syukurnya kita kalau mendapatkan dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan kita termasuk minasyakirin. Amin. Orang-orang yang ahli bersyukur. Yang kedua, terima kasih kepada para habaib, tokoh masyarakat, para masyayikh yang sudah menyelenggarakan majelis ini. Saya senang datang ke sini pertama karena ini majelisnya cucu untuk kakek. Ya, majelisnya cucu untuk kakek. Haulnya cucu untuk kakek, maulidnya juga cucu untuk kakek. Karena ini yang menyelenggarakan maulid adalah cucu-cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya majelis birrul walidain, sebagaimana tadi dikatakan, baktinya anak kepada orang tua. Yang akhir zaman ini sudah sangat jarang dibahas masalah birrul walidain. Banyak orang bahas masalah A sampai Z, tapi hak-haknya orang tua dan kewajiban anak pada orang tua seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala na'udzubillah min dzalik. Ini bab yang paling penting, berbakti pada orang tua. Kemudian saya mau bicara apa? Wallahu a'lam. Saya nggak ngerti mau ngomong apa. Tadi saya diminta berdiri, saya pilih duduk. Ya, kenapa saya disuruh berdiri nggak nurut? Nanti kalau saya berdiri lebih nggak bisa ngomong. Ya, kalau saya duduk mungkin saya bisa ngomong. Kenapa? Kata amanatnya ayah saya, seneng no hatimu. Jadikan hatimu senang. Kalau senangnya duduk, ya duduk. Senangnya berdiri, berdiri. Senangnya tidur, ya tidur. Selama itu nggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi imtithalul amril walid, melaksanakan perintah ayah saya ini lebih saya junjung daripada saran yang menyenangkan siapapun. Ikhwani rahimakumullah. Tadi dibacakan sebagian dari Maulid Syamsuddaulah dan sekaligus juga disebut ini haul.
saya mau numpang juga ikut. Karena ini 20 Rabiul Awal ya, 20 Rabiul Awal itu hari wafatnya Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu hari wafatnya ayahnya Habib Anis. Ya, Habib Alwi Al-Habsyi itu haulnya tanggal 20 Rabiul Awal. Tapi karena adabnya dahulu almarhum Habib Anis kepada kakeknya dan kepada ayahnya, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka setiap menjelang haul atau 20 Rabiul Awal, haul ayahnya, dicari malam Jumat yang terdekat, di situ diselenggarakan tahlil. Nah, sementara haulnya di haulnya Habib Ali Al-Habsyi dijadikan satu. Tapi karena kebetulan saya di sini, pas ini ada majelis banyak, ya saya numpang sekalian. Ya, numpang saya biar dilihat sama Habib Alwi Al-Habsyi. Ya, biar dilirik. Oh, itu novel nyampe di Pontianak. Ya, ikut-ikut kirim doa ini. Ya, ikut-ikut kirim doa. Karena kita ini butuh tumpangan. Jangan sok pengen jalan sendiri. Ya, jangan sok pengen jalan sendiri. Saya kalau jalan sendiri tadi nyampe ke sini nggak sampai-sampai, makanya saya numpang pesawat. Betul ya? Numpang pesawat. Nggak numpang pesawat, kapan sampainya? Kapan sampainya? Sampai di bandara, saya numpang taksi. Ya, numpang taksi. Sampai di hotel, numpang mobil. Ya, yang saya minta untuk menjemput di hotel. Sampai di sini duduk. Sekarang saya numpang YouTube. Ya, numpang YouTube untuk apa? Sampai ke rumah banyak manusia yang kalau saya nggak numpang YouTube, saya nggak nyampe ke sana. Nyampe ke banyak kantor manusia. Kalau nggak numpang YouTube, saya nggak sampai kantor. YouTube di kamar antum melihat saya, bahkan saya dikelodi, masya Allah. Saya jadi teman tidur. Ini gara-gara numpang YouTube. Dan itulah cerdasnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu sabdanya, kalau saya nggak salah ingat, sabda ini beliau SAW sampaikan di Hajjatul Wada ketika kurang lebih 120.000 sahabat yang berkumpul di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul di situ diantaranya menyampaikan sabda yang berikut, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kalimat ini kalau kita terjemahkan pakai bahasa semacam ini kurang asyik. Kalau bahasa Arabnya udah pasti asyik. Tapi kalau bahasa Indonesia kita pakai sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, masuk ke telinga anak muda nggak paham. Nah, ini kalau bahasanya terjemahan gaulnya share ya, tolong di-share, tolong di-share. Ya, tolong di-share, tolong di-share. Jadi Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu ngomong sama sahabat, tolong di-share ya, tolong di-share. Walaupun cuma sedikit, satu ayat tolong di-share, di-share, di-share. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita sharing ya, membagikan, meneruskan kepada yang lain? Karena dengan segala kemuliaan, segala kebesaran, segala kehebatan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, meskipun bisa, ya meskipun mampu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasul ini suri teladan, beliau contoh, ya beliau contoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu tidak akan mampu memasuki setiap rumah, gak akan mampu menemui setiap manusia. Bumi ini sangat luas. Manusianya sangat banyak, suku bangsanya berbeda-beda, bahasanya beraneka ragam. Sementara waktunya cuma sedikit, 60 sampai 70 tahun. Setelah itu pindah perjalanan ke alam yang lain, yaitu alam barzakh. Maka dalam waktu yang singkat, gak mungkin menurut logika dasar manusia bisa menyampaikan kepada seluruh umat manusia satu demi satu orang menyerahkan pada orang yang lain secara langsung, nggak mungkin bisa. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, berpikirlah yang cerdas, ya berpikirlah yang maju, ya berpikirlah yang hebat. Di mana Nabi Muhammad SAW tidak memaksakan harus aku yang datang ke sana, harus aku yang berbicara langsung,
harus aku yang berada di rumahnya, harus aku yang menyampaikannya. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajak semua manusia untuk menjadi penerus beliau. Kalau aku nggak bisa, kamu bisa sampaikan. Kalau kamu nggak bisa, dia bisa sampaikan. Kalau dia nggak bisa, dia bisa sampaikan. Yang penting esensinya, bagaimana caranya pesannya nyampe. Itu yang paling penting. Gimana pesannya nyampe? Kalau pesannya nyampe bisa lewat tulisan, makanya dibuat buku. Buku ini dibuat pertama kali di Thariqah Alawiyah, Bani Alawi. Para habaib dahulu tuh nggak nulis buku. Sama dengan ulama-ulama terdahulu, ya itu nggak nulis buku. Bukunya adalah muridnya. Jadi yang dibuat itu murid, ya bukan buku. Karyanya adalah manusia, bukan tulisan. Kenapa? Tulisan ini rentan dengan salah cetak. Ya rentan nanti kitabnya kena rayap. Belum lagi nanti yang baca salah persepsi, salah pemahaman. Maksudnya berbeda. Boleh saya kasih contoh? Ini nyantai saja ya. Nah, termasuk saya pilih duduk biar nyantai. Saya kalau berdiri saya jadi singa soalnya. Kalau berdiri jadi macan. Ini duduk biar agak apa namanya lembut. Kalau berdiri nanti saya teriak. Boleh saya nanya? Tolong dijawab jujur. Boleh ya? Sering nggak dapat pesan WhatsApp? Sering. Coba kalimat ini ya, rasakan. Terserah kamu. Sama terserah kamu ada titik. Beda atau sama? Misal seorang suami kirim pesan WhatsApp ke istrinya. Istrinya minta izin. Sayang atau ayah atau mas atau kak atau apa bahasanya terserah. My love, apapun terserah ya. Sakaremu ini masing-masing kan punya sebutan. Izin mau pergi ke mall beli beras misalnya. Agak keren juga ya beli beras ke mall. Ya, beli beras tapi izinnya ke mall. Mau beli beras ke mall. Suaminya jawab karena lagi pengajian, pengajian. Ditulis terserah kamu. Gak sempat dikasih titik. Istrinya bacanya apa itu? Kalimat izin atau ancaman? Gak pakai titik, terserah kamu.